Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Saya kali ini akan membahas tentang sejarah dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya agar kami semakin semangat membagikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Pancasila adalah ideologi dasar bagi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila. Pancasila disusun berdasarkan 5 sendi utama, yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 rumusan Pancasila ini juga tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya tercantum dalam paragraf keempat pembukaan UUD 1945. Sejarah lahirnya Pancasila. Hari lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Walaupun selama masa perumusan Pancasila terjadi perubahan urutan ke-5 sila serta kandungan yang terkandung dalam Pancasila dalam beberapa tahap. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara terjadi dan diawali pada saat masa Perang Dunia Kedua, atau tepatnya pada saat penjajahan Jepang atas Indonesia. Pada tahun 1944, Jepang mulai mendekati kekalahan terhadap sekutu pada Perang Dunia Kedua. Untuk itu, Jepang berusaha meminta bantuan pada bangsa Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk merealisasikan janji tersebut, Jepang membentuk suatu Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian kita kenal dengan BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI bentukan Jepang dalam rangka untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini beranggotakan 60 orang. 60 orang anggota BPUPKI ini diambil dari berbagai daerah sebagai cerminan perwakilan suku bangsa yang ada di Indonesia. Adapun ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Wedyo Diningrat dan wakilnya RP Suroso dan dari orang Jepang Ichi Bangase. Sidang pertama yang dilakukan oleh BPUPKI adalah tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. 3 tokoh penggagas rumusan Pancasila yaitu yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, yang ketiga Insinyur Soekarno. Selanjutnya pada sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara, yakni sebagai berikut. A. Peri kebangsaan, B. Peri kemanusiaan, C. Peri ketuhanan, D. Peri kerakyatan, E. Kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara tersebut secara tertulis, yang isinya 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo mengemukakan gagasan mengenai dasar negara Indonesia antara lain 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pendapat mengenai 5 asas dasar negara Indonesia, antara lain 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan.
Berdasarkan saran dari ahli bahasa yang juga kolega dari Insinyur Soekarno, kelima asas tersebut kemudian diberi nama dengan Pancasila. Sampai berakhirnya masa persidangan pertama BPUPKI, rumusan negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Oleh karena itu, sebelum masa reses dan istirahat penuh, BPUPKI membentuk sebuah panitia khusus yang bertugas untuk merumus dasar negara. Panitia khusus tersebut beranggotakan 9 orang yang kemudian kita kenal dengan Panitia 9. Panitia 9 bertugas untuk menampung segala aspirasi masyarakat Indonesia mengenai pembentukan dasar negara Republik Indonesia Merdeka. Anggota Panitia 9 atau Panitia Perumusan Dasar Negara tersebut terdiri dari 1. Insinyur Soekarno sebagai Ketua, 2. Abdul Qahar Muzakir, 3. DRS Muhammad Hatta, 4. KH Abdul Wahid Hasyim, 5. Mr. Muhammad Yamin, 6. H. Agus Salim, 7. Ahmad Subarjo, 8. Abi Kusno Cokro Suryo, 9. AA Maramis. Sehingga tepat pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka, yang selanjutnya oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Adapun isi Piagam Jakarta atau Jakarta Charter tersebut adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, ternyata penetapan dasar negara seperti yang tersebut di dalam Piagam Jakarta mendapat penentangan, terutama penentangan dari tokoh-tokoh yang berasal dari Indonesia bagian timur. Keberatan mereka terhadap dasar negara yang telah ditetapkan dalam Piagam Jakarta tersebut hanya sebatas pada sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sebab menurut mereka, terutama bagi pemeluk agama lain atau non-Islam, sila tersebut akan membuat gesekan atau tidak sesuai dengan agama yang mereka anut, bahkan mengancam dan mendirikan negara sendiri, sehingga harus diganti. Selanjutnya, Bung Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singo Dimejo, KH Abdul Wahid Hasyim, dan Teku Muhammad Hasan membahas masalah tersebut sebelum sidang PPKI pertama dibuka. Pada akhirnya, demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, kalimat tersebut dihilangkan dan sila pertama akhirnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan akhir dasar negara tersebut kemudian ditetapkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara yang sah dan benar, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan tersebut kemudian tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945. Pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai pilar negara. Berdasarkan ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003, pengamalan butir-butir Pancasila mencakup sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk hidup Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga Persatuan Indonesia, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, mengembangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Baik teman-teman, demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan tentang sejarah pengamalan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika menurut kalian informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.